Seperti telah kita bahas bahwa di hari Senin di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah, saat sebelumnya banyak khususnya orang-orang Yahudi mengolok-olok Nabi dan pengikutnya karena tidak memiliki syariat-syariat kecuali menurut tuduhan mereka hanya mengikuti orang-orang Yahudi saja, baik itu dalam salatnya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina ataupun dalam puasanya mengikuti orang-orang Yahudi dan berpuasa di puasa Asyura itu. Maka Allah kemudian memberikan penjelasan dan menjawab semua tuduhan itu dan menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Tentang solat diturunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan umat Islam pada saat itu untuk menghadap ke arah yang lebih mulia dibandingkan dengan Baitul Maqdis di Palestina. Baitul Maqdis mulia, tempat-tempat lain mulia, tapi ada satu tempat yang awal dibangunkan untuk manusia yang kemuliaannya melebihi tempat-tempat lainnya. Jika Anda datang ke sana, kata Allah, akan ada ketenangan, keamanan di dalam jiwa. Jika Anda hadir di sana, maka status Anda aman, dosa-dosa bisa diampuni, kemuliaan bisa didapatkan. Itulah kemudian Makkah Al-Mukarramah, kotanya, dan Ka'bah yang terletak di dalamnya. Turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai dengan ayat 97 menunjukkan keutamaan Ka'bah dan Mekah di dalamnya. Terkait dengan olok-olok puasa itu, seperti pernah kita bahas, diturunkan pula kemudian di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah di hari Senin, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Maka Allah katakan, hei saya ingatkan ya, hei saya kuatkan ya, ayyuha alladzina amanu, orang-orang beriman tanpa kecuali. Kutiba alaikumusiyam, mulai detik ini akan diwajibkan bagi kalian menunaikan ibadah puasa. Terkait dengan waktunya, bukan sekedar waktu, tapi durasi dalam penunaian puasanya. Berapa lama kami menunaikan puasanya? Maka turun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, sambungkan ke ayat 184-nya. Ayyaman ma'dudat. Saya ingin tuliskan dulu. Ibu kelihatan ini, Bu? Belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Ibu kalau habis sholat isya suka aneh-aneh deh, ya. Ayyaman ma'dudat. Ya. Perhatikan apa yang saya tuliskan. Perhatikan teman-teman, ada dua bagian yang ingin saya terangkan pada malam hari ini. Pertama, kata ayyam. Yang kedua, kata ma'dudat. Cuma yang mau saya katakan adalah kalimat yang menggunakan kata ma'dudat. Di Quran Anda temukan dua jenis. Ada yang menggunakan ta maftuhah, begini. Diawali alif sebelumnya. Ada yang menggunakan ta marbutah, ma'dudah. Ayyaman ma'dudah. Apa perbedaan di antara keduanya? Buka dulu Quran surah kedua ayat ke-80, paling kiri sebelah atas. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Taknya ta marbutah. Was, fokus. Nanti kalau baca Al-Quran Anda akan temukan dua kalimat ini kelihatannya sama tapi bacaannya berbeda. Yang ini ayyaman ma'dudat, yang kedua ayyaman ma'dudah. Fokus. Ini ayyaman ma'dudat, yang ini ayyaman ma'dudah. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda menggunakan bentuk yang pertama, misal yang ini, ayyaman ma'dudah. Contohnya Quran surah Al-Baqarah ayat ke-80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Gini, mesti begini. Kalau dituliskan seperti ini, bacaannya pendek ma'dudah, ujungnya tak marbutah, maka ini maksudnya hari-harinya. Awas, hati-hati. Sifatnya belum pasti berapa hitungannya. Berapa banyaknya? Hanya mengatakan beberapa hari, tapi belum tahu berapa harinya. Apakah 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari? Sifatnya masih abstrak, masih umum. Hanya mengatakan berapa hari, ketika ditanya berapa hari, ya belum pasti, yang penting beberapa hari. Jelas? Makanya ketika ada kemudian Nabi mengingatkan kepada orang-orang ahli kitab,
Yang sebetulnya di kitab mereka dijelaskan. Ada nabi yang terakhir namanya Muhammad. Disebut juga sifatnya dengan nama Ahmad. Ada Al-Mahi, ada Al-Kafi. Diterangkan semuanya. Kemuliaannya, tandanya, di punggungnya ada tanda. Semuanya disebutkan. Tapi mereka masih ingkar. Padahal mereka sendiri yang berdoa. Ya Allah, mohon kirimkan pada kami seorang nabi, seorang rasul paling hebat penutup. Dikirimkan. Cuman karena bukan dari keturunan mereka, iri hati dan dengki muncul. Ditolak rasul itu. Maka dijelaskan kepada mereka, resiko bisa begini, resiko bisa begitu. Sama dengan umat-umat sebelumnya. Di masa Nabi Isa alaihissalam sampai ke Nabi Musa alaihissalam, diingatkan tidak mau, disampaikan tidak berkenan, maka bahkan mereka mengatakan, kalaupun diancam dengan neraka, mereka berkata, kalaupun masuk neraka, paling-paling cuma sebentar, beberapa hari saja. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan kepada Rasul yang diutus, nggak apa-apa masuk neraka juga, kami dekat dengan Tuhan kok. Kami bangsa terpilih, kami orang paling hebat, yang paling dekat dengan Tuhan. Kalaupun Tuhan murka masuk neraka, paling nggak akan lama, beberapa hari saja. Cuma ketika ditanya, berapa hari? Nggak bisa jawab. Jelas ya? Ketika ditanya, berapa hari? Nggak ada yang bisa jawab. Sebagian dari kalangan mereka mengatakan, sebagiannya lagi, ya ada beberapa yang mendengar, sebagiannya lagi mengatakan, paling 3 hari, 4 hari, 5 hari, ada yang mengatakan seminggu. Makanya ketika yang sebagiannya menjawab, disebutkanlah di Ali Imran ayat ke-24. Paling kanan sebelah atas. Kalimatnya berubah dari dah menjadi tat. Quran surah ketiga ayat ke-24. Yang Ali Imran awal kalimatnya menggunakan dzalika, yang Al-Baqarah tidak menggunakan dzalika. Yang Al-Baqarah wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Yang Ali Imran dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Ada ayatnya? Perhatikan sama-sama kalimatnya. Cuman awalnya berbeda, yang satu waqalu, yang kedua dzalika bi annahum qalu. Karena yang satu mengatakan paling beberapa hari di neraka, cuman mereka nggak bisa jawab berapa. Yang satu tebak-tebakan, yang lain mengatakan paling beberapa hari, 3, 5, paling lama sampai seminggu. Hari-hari yang mereka hitung sendiri. Ketika mereka bisa menghitung harinya dengan khayalan mereka, 3, 5, paling 7 hari, maka Al-Quran merubah kalimat yang menggunakan ayyaman ma'dudat untuk menunjukkan perbedaan golongan pertama dengan yang kedua. Yang pertama asal menyampaikan tapi nggak bisa menyebutkan, yang kedua tebak-tebakan paling beberapa hari yang bisa dihitung. Jelas? Maka nanti dijawab oleh Allah kemudian di Quran surah ke-32 ayat yang kelima itu saat menjelaskan malaikat turun naik dan menyampaikan perbedaan waktu kemudian di langit dan di bumi. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Perbedaan akhirat itu kalau kalian masuk ke dalam hukum akhirat, maka bedanya satu harinya sama dengan 1000 tahun. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalian mengatakan di neraka cuma beberapa hari, rasain. Saya jadikan sehari sama dengan 1000 tahun urusan dunia. Kalau mau coba silakan. Seharinya 1000 tahun, 1 detik yang 48 hari. Diseakan-akan ingin memberikan jawaban bahwa pada orang-orang yang merasa mengatakan neraka paling cuma sebentar, saya tunjukkan perbedaannya. Sehari kata Allah sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau ada yang dicelupkan ke neraka, itu paling ringan, itu neraka celup paling ringan. Quran surah keempat ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang ingkar pada petunjuk-petunjuk kami, ajakan-ajakan kami, arahan-arahan kami tarik ubun-ubunnya, kami celupkan ke neraka, dicelupkan. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kami celupkan, hancur semua tubuh dan kulitnya. Kami angkat kembali, kami tumbuhkan lagi kulitnya. Karena indera perasa yang paling pekat itu kulit. Kulit. Orang kalau dicambuk sekali, sakit. 2 kali, sakit. Berkali-kali, ada pekat rasa baal di dalamnya. Ada merasa sudah mulai berkurang sakitnya. Karena itu Allah celupkan ke neraka, hancur semuanya, diangkat, diwujudkan kembali kulitnya untuk merasakan siksa yang sama dengan sebelumnya. Dan diterangkan kemudian di surat yang lain, 1 harinya sama dengan 1000 tahun. 1 detiknya sama dengan 48 hari. Jelas? Saya ingin tunjukkan bahwa kalau kalimatnya menggunakan tak marbuthah ayyaman ma'dudah, maka bilangan harinya belum jelas berapa harinya. Tapi kalau kalimatnya menggunakan ma'dudat, berapa harinya sudah terukur. Jelas? Tidak akan melewati batas-batas yang mungkin bisa kita hitung atau batas-batas yang sudah populer di kehidupan kita.
Maka ketika Allah turunkan jawaban, berapa lama ya Rasulullah? Kata Allah, ayyaman ma'dudat. Jawabannya menggunakan alif dan ta, bukan menggunakan yang ini. Kalau menggunakan yang ini, ayyaman ma'dudah, alif ta-nya hilang, maka orang Arab akan paham. Ini beberapa hari tapi nggak jelas nih. Berapa hari sebetulnya puasanya? Perhatikan begitu indahnya diksi dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran dikatakan seperti tuduhan orientalis, dan orang-orang tidak bertanggung jawab bahwa ini rekayasa Nabi, maka mustahil Anda menemukan detil-detil seperti ini. Ini menunjukkan bukan dalam kalangan manusia, bukan dalam kalangan jin, dan bukan dalam kreasi makhluk. Al-Quran nyata firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham?